Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi membaca berita dan sedikit komen dari saya kali ini membacakan berita terkait isu pengunduran diri Ray Dalio, seorang manajer hedge fund besar di dunia yang sebelumnya merupakan dinyatakan sebagai penasehat Danantara, dikabarkan mengundurkan diri. Itu sudah diberitakan beberapa hari lalu. Nah, yang saya bacakan ini berita-berita lanjutannya. Yang kali ini ditulis oleh CNBC Indonesia. Nah, judulnya diisukan batal gabung Danantara, Ray Dalio tiba-tiba ungkap hal ini. Jadi berita yang saya baca ini tidak langsung mengkonfirmasi ataupun membantah soal berita tentang pengunduran diri Ray Dalio. Ini ditulis oleh jurnalis CNBC Indonesia dari akun Instagramnya Ray Dalio ya. Nah, untuk sekedar pengantar, jadi ini berita ditulis tanggal 30 Mei 2025, mengambil dari Instagram Ray Dalio pada hari yang sama kalau tidak salah atau sehari sebelumnya, sedangkan berita pengundurannya 2-3 hari yang lalu. Yang diungkap oleh Bloomberg edisi asing, kemudian juga dikutip ada berita di Bloomberg Technos yang versi Indonesia, dan dari sumber itu beberapa media menyampaikan, tapi tidak banyak ya, tapi secara media sosial beredar, tapi asalnya dari Bloomberg. Nah, yang ditulis CNBC Indonesia ini tidak persis tentang pengunduran diri itu, tapi mengulas Instagramnya, postingan di Instagramnya Ray Dalio. Saya bacakan saja ya. Nah, investor senior asal Amerika Serikat, Ray Dalio, kembali mencuri perhatian publik di tengah isu pengunduran dirinya dari posisi di Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara ya. Dalio justru mengangkat topik soal pentingnya meritokrasi. Nah, ilustrasinya gambar Ray Dalio, dokumen CNBC. Nah, tapi jadi sekali lagi ini CNBC di paragraf pertama tidak mengkonfirmasi atau memastikan pengunduran diri, namun juga tidak mengatakan pengunduran diri itu bukan hal yang benar, tidak itu. Nah, di paragraf kedua dijelaskan oleh CNBC, padahal 2 bulan sebelumnya kehadiran Dalio di Danantara sempat diumumkan secara resmi dan disambut hangat. Kini unggahan terbarunya menimbulkan spekulasi baru soal kelanjutan keterlibatannya di lembaga tersebut. Jadi ini ya sebutlah tafsirannya CNBC Indonesia, tapi masuk akal ya. Nah, lanjut, melansir unggahan Instagram resmi @Ray Dalio tersebut berbunyi, jangan gunakan daya tarikmu untuk memberi seseorang pekerjaan. Don't use your fool to get someone a job. Dikutip Jumat 30 Mei 2025. Jadi berita ini diturunkan juga pada hari yang sama ya. Jadi langsung ini jurnalisnya melaporkan. Nah, di sini ada gambar Instagram Ray Dalio, nanti kita bacakan postingannya tersebut. Nah, kita baca dulu berita lanjutannya. Meski tidak secara gamblang ditujukan kepada siapa, isi unggahan tersebut menyiratkan sikap tegas Ray Dalio bahwa ia menolak keras praktek menggunakan koneksi atau pengaruh pribadi demi meloloskan seseorang ke sebuah posisi pekerjaan. Bagi Dalio, kompetensi tetap harus jadi penentu utama, itu namanya meritokrasi ya. Menurutnya tidak patut seseorang menggunakan pengaruh pribadi untuk membantu orang lain mendapatkan pekerjaan. Tindakan semacam ini dinilai merusak prinsip meritokrasi atau sistem yang mengutamakan kemampuan dan prestasi. Ray Dalio menilai cara seperti itu merugikan semua pihak. Pencari kerja terlihat tidak layak, pihak perekrut kehilangan kewenangan dan tidak baik untuk pemilik kekuasaan karena mengutamakan kedekatan pribadi ketimbang kemampuan. Saya ulangi ya, ini jelas penafsirannya jurnalis ya, tapi ya penafsiran tersebut masuk akal melihat isi Instagramnya itu. Nah, ini dikutip lagi nih. It is an insidious form of corruption and it must be tolerated. Nah, tulisnya. Jadi jika diartikan hal tersebut adalah bentuk korupsi yang berbahaya dan tidak boleh ditoleransi. Ya, not be tolerated ya.
Nah sebelumnya Chief Executive Officer CEO Danantara Roslani, Menteri ya, tapi dalam konteks ini sebagai CEO Danantara, membantah kabar Ray Dalio mundur dari jabaran Dewan Penasehat. Jadi dibantah nih isu itu. Ia memastikan sejauh ini pihaknya masih berhubungan baik dengan pihak Ray Dalio. Kemarin saya baru minggu lalu ketemu timnya. Nah, anaknya juga Mark Dalio. Kita pembicaraan berjalan lancar. Kemarin baru ketemu sama timnya, baru Zoom juga. Enggak ada itu. Maksudnya enggak ada Ray Dalio batal jadi Dewan Penasehat. Ujar Rosan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 28 Mei. Ini penting ya, lihat tanggal-tanggalnya. Nah, nanti berita tentang mundur itu hari Senin kalau tidak salah. Senin atau Selasa 26 Mei. Jadi kalau benar begitu sebenarnya pertemuannya kan sebelum itu gitu loh. Jadi belum tentu juga isu itu salah. Karena kan mundurnya setelah ada ketemu bukan dengan Dalio juga, dengan timnya. Jadi sampai saya bacakan berita ini belum jelas nih Ray Dalio ini mundur atau tidak. Bloomberg juga tidak men-take down beritanya, yang bahkan dikutip oleh beberapa berita lain. Nah, saya baca lagi, Rosan menegaskan Ray Dalio masih berada dalam tim Danantara. Dia menyebut pihaknya masih rutin bicara dengan pihak dari pendiri Bridgewater Associates itu. Ya, Bridgewater Associates ya nama pengelola hedge fund-nya. Iya, Ray Dalio masih di Danantara. Orang kemarin baru minggu lalu ketemu sama timnya, whole tim, seluruh tim, ucap Rosan. Nah ini info ya dari Pak Rosan ya. Tapi tadi kalau saya urut-urutkan tanggalnya, pengunduran diri itu setelah ini. Nah kita nggak tahu ini. Adapun kabar mundurnya Ray Dalio dari jajaran Dewan Penasehat Danantara terungkap dalam laporan Bloomberg. Nah ini CNBC menyebut sumbernya Bloomberg. Beberapa orang yang mengetahui informasi tersebut bilang Ray Dalio memilih mundur atas alasan pribadi dan tidak dijelaskan lebih lanjut. Ini berita yang saya bacakan ini bukan berita tentang pengunduran dirinya Ray Dalio yang sudah beberapa hari sebelumnya menjadi isu dan diberitakan oleh Bloomberg. Nah, Bloomberg Technos juga memberitakan, tapi saya tadi sempat saya cari apa di take down atau tidak, enggak tahu yang Bloomberg Technos yang Indonesia ya, yang berbahasa Indonesia, tapi di Kompas ya Pak ada, tapi semua yang media lain selain Bloomberg menyebut sumber beritanya adalah Bloomberg. Nah, kalau kita ketik mesin pencarian itu dibantah oleh Pak Rosan, enggak mundur dia, alasannya Pak Rosan masih koordinasi kok, tapi koordinasi yang dimaksud tanggal sebelum isu pengunduran diri. Nah hari ini, tanggal 30 maksud saya, ini CNBC mengulas isi Instagramnya Ray Dalio. Tidak ada kata-kata soal Danantara. Tadi kan adalah ya biasa tokoh seperti Ray Dalio kadang di Instagramnya pribadinya ini, Instagram resmi ya malah, itu mengungkapkan kata-kata cukup power ya biasanya ini 35.827 like itu di Instagramnya. Nah lengkapnya ini ada ini. It is unacceptable to use your personal influence to help someone get a job because doing so undermine the meritocracy. Jadi itu akan merusak meritokrasi ya. It's not good for the job seeker. Jadi tidak bagus juga buat pencari pekerjaan because it's convey they did not really earn it. It's not good for the person doing the hiring. Jadi pencari kerja nggak bagus menurut dia ini. Buat pencari kerja, buat pemberi kerja juga nggak bagus because it undermines their authority. And it is not good for you mungkin buat kita semua ya, because it's demonstrate you will compromise merit for friends. It is an insidious form of corruption and it must not be tolerated. Nah jadi gitu ya, principle of the day. Jadi ini kan itu sumber berita ini, tapi diulas dengan cara dihubung-hubungkan oleh CNBC. Ya masuk akal, tapi silakan para pemirsa melihat Instagram ini, melihat penafsiran jurnalis CNBC terhadap Instagram tersebut, menghubungkan dengan isu beberapa hari sebelumnya Ray Dalio mengundurkan diri, dan melihat bantahan dari Pak Rosan ya. Dan bolehlah saya kasih komentar sedikit, CNBC ini sekalipun tidak secara vulgar kan ada kaitannya ini ya. Ray Dalio ini nggak suka kalau dengan urusan-urusan yang merusak, melanggar meritokrasi itu, yang memanfaatkan secara maksimal ordal lah kalau di kita ya.
ya non meritorious ordal. Nah itu buruk buat semua, buat yang mencari kerja buruk, pemberi kerja buruk. Konteks Instagramnya, tapi ditafsirkan jauh oleh CNBC Indonesia, kira-kira, tapi dia tidak berani juga jurnalisnya, tapi bolehlah saya tafsirkan secara keras, oh ini Radelo punya sikap begini, maka dia nggak mau ikut-ikutkan lah dengan Danantara. Kalau benar dia mundurkan diri, kita tunggu berita-berita selanjutnya, apakah benar Radelo mundur, dan kalau dia mundur, apa alasannya, apakah terkait dengan hal seperti ini. Kalau benar dia mundur, dan alasannya tadi ada berita sih di Bloomberg itu alasan pribadi dan sebagainya. Tapi kalau alasannya adalah hal prinsip seperti ini bisa jadi pukulan ya buat berlanjutan kesuksesan. Kalau berlanjutnya udah dijalankan kan Danantara. Mudah-mudahan yang terbaik yang terjadi untuk dinamika bangsa ini.